Assalamualaikum Pak Ustadz, gimana hukumnya seorang istri yang minta cerai kepada suami? Jadi teman-teman, di dalam undang-undang perkawinan dan juga di dalam kompilasi hukum Islam, di situ disebutkan bahwasanya perceraian ini ada dua. Ada namanya cerai talak, ada namanya cerai gugat. Kalau cerai talak, ini suami menceraikan istrinya. Sebaliknya, kalau cerai gugat, si istri ini minta diceraikan sama suaminya melalui gugatan ke pengadilan agama. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana hukumnya, sah-sah saja. Jadi seorang istri itu boleh menggugat cerai suaminya, tentunya lewat jalur hukum, yaitu ia mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Karena seorang istri itu tidak memiliki hak talak, tidak memiliki hak menceraikan. Yang memiliki hak menceraikan itu suami. Lalu bagaimana kalau kita mengajukan gugatan ke pengadilan? Nanti yang akan menceraikan kita itu adalah hakim di pengadilan agama. Akan tetapi, ketika seorang istri ini akan menggugat cerai suaminya, harus dilihat apa alasannya. Kalau alasannya tidak jelas, tidak masuk akal, maka hakim akan menolak gugatan perceraian tersebut. Lalu apa saja alasan-alasan yang dibenarkan untuk seorang suami menceraikan istri atau seorang istri menggugat cerai kepada suaminya? Buka kompilasi hukum Islam pasal ke-116. Ini saya bacakan. Yang pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk. Nah, jadi kalau pasangan kita selingkuh, contohnya ini si istri ya, suaminya selingkuh. Nah, itu bisa digugat, bisa menjadi alasan kita untuk menggugat cerai. Atau pemabuk. Nah, tukang mabuk, narkoba ya, pemadat, penjudi, nah yang suka main judi ya, kemudian dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Nah, jadi kalau alasannya seperti ini dibenarkan. Yang kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Jadi pisah rumah nih, minggat salah satunya 2 tahun berturut-turut, tidak ada alasan yang jelas, ya tiba-tiba minggat. Nah ya, jadi ini alasan yang kedua. Yang ketiga, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Jadi contohnya nih, seorang istri melakukan perbuatan pidana, dihukum penjara 5 tahun, maka ini bisa dijadikan alasan untuk suami menceraikannya. Atau sebaliknya, suaminya dipenjara 5 tahun, contohnya kasus apalah, pidana ya, dijatuhi hukuman 5 tahun, maka 5 tahun ini bisa dijadikan alasan untuk istri menggugat cerai suaminya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya, KDRT. Jadi kalau suami Anda suka mukul, KDRT, kekerasan seksual, kekerasan psikis, atau penelantaran dalam rumah tangga, contohnya nggak ngasih nafkah, ya nggak ngasih nafkah itu salah satu bentuk KDRT, maka itu bisa dijadikan alasan untuk kita menggugat cerai suami kita. Nah, itu ya. Yang kelima, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Contohnya, kalau konteksnya suami, si suami ini misalnya kemaluannya tidak bisa hidup, sehingga tidak bisa melakukan hubungan suami istri dengan istrinya. Nah, kalau seperti ini, maka ini boleh dijadikan alasan untuk menggugat cerai. Nah, atau sebaliknya, contohnya suaminya ini cacat badan yang mengakibatkan dia tidak bisa mencari nafkah ya. Ini juga bisa dijadikan sebagai alasan untuk menggugat cerai. Ya, ini artinya kalau misalnya suami cacat badan bukan harus diceraikan ya, tidak. Tetapi ini bisa dijadikan alasan. Nah, kan kita banyak juga melihat suami cacat badan atau istri cacat badan, mereka masih hidup berdampingan. Nah, ya setia, Masya Allah ya. Nah, seperti itu. Yang keenam, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jadi, kalau rumah tangga ini asik bertengkar terus, asik berantem terus, setiap hari bertengkar, tidak ada selesai-selesainya. Nah, kalau terjadi seperti ini, maka ini juga bisa dijadikan alasan untuk kita menggugat cerai suami kita atau suami menceraikan istrinya. Yang ketujuh, suami melanggar taklik talak. Nah, kita sebelum menikah dulu kan ada disuruh membaca taklik talak ya sama Pak KUA-nya. Apabila kita meninggalkan 3 bulan berturut-turut nggak ngasih nafkah ini dan itu, ketika istrinya menggugat cerai, maka jatuhlah talak 1. Nah, kalau itu dilanggar, maka si istri boleh menggugat cerai kepada suaminya. Yang terakhir adalah peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Jadi, kalau salah satu pihak ini murtad, keluar dari Islam, maka ini juga bisa dijadikan alasan untuk kita menceraikan atau menggugat cerai pasangan kita. Contohnya nih, suaminya murtad keluar dari agama Islam, maka ini bisa dijadikan alasan untuk kita menggugat cerai suami kita. Hadza wallahu a'lam bissawab.